Ya. Jadi ketika mantan tidak akan berbalik ngejar-ngejar kita, jangankan ngejar-ngejar, kenal pun dia sudah tidak mau, maka dia akan menampilkan kelakuan atau perilaku atau sikap ya yang biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda keanehan atau sesuatu yang berlebihan yang dia lakukan. Dan sebaliknya ketika mantan itu akan berbalik ngejar-ngejar kita, maka juga bisa kita lihat dari berbagai keanehan-keanehan yang dia lakukan. Ya. Yang pertama, yang mantan lakukan adalah menunjukkan tanda-tanda orang yang terobsesi. Ya. Terobsesi itu amat sangat menginginkan sesuatu. Jadi kita itu adalah tujuan hidupnya. Semua hal dalam hidupnya itu selalu ada kita di sana. Misal dia membuat sebuah lukisan. Mantan ini hobinya melukis, menggambar. Ya. Lukisannya, misal dia wanita nih ya. Lukisannya itu lukisan seorang wanita. Ya. Tetapi kalau dilihat-lihat oleh kita, misal laki-laki nih, kok lukisannya ini kita akrab ya. Kita lihat lebih teliti kok mirip sama kita nih. Begitu. Ya. Jadi basic lukisannya itu adalah kita. Walaupun kemudian ditambah rambut panjang ya. Ditambah unsur feminin di situ. Dan seterusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat-lihat ini lukisan kita nih. Ya, cuman dalam versi wanita. Jadi kita menjadi ide utama dalam lukisan itu. Kita pernah dengar pelukis Leonardo da Vinci ya. Lukisan Mona Lisa yang amat sangat terkenal itu, atau bisa disebut sebagai lukisan paling terkenal di muka bumi lah. Itu diyakini oleh banyak ahli seni, ya, juga oleh kritikus lukis, para kurator dan seterusnya. Nah, itu meyakini bahwa lukisan Mona Lisa itu sebenarnya Leonardo da Vinci sendiri, cuman dalam versi wanita. Ya, jadi basicnya itu adalah lukisan wajahnya sendiri, cuman dipoles dengan unsur-unsur wanita di situ, diberikan sentuhan yang feminin, ya, kasih rambut yang panjang, kulit yang lebih cerah, ya, bentuk hidung khas wanita, kalau laki-laki kan lebih besar biasanya gitu, bentuk dagu khas wanita dan seterusnya tadi. Tapi kalau orang melihat dengan teliti, oh itu Leonardo da Vinci. Jadi biasa tuh orang membuat karya lukis begitu. Nah, apalagi yang mantan lakukan? Selalu curhat di media sosialnya. Kalau kita baca dengan teliti, curhatnya itu tentang kita. Apalagi dia misal buka toko begitu ya, online shop, nama tokonya itu kalau kita lihat lebih teliti, di situ mengandung nama kita, ya. Ada bagian part nama kita yang terselipkan di dalam nama tokonya tadi, dan seterusnya. Nah, jadi mantan menunjukkan tanda-tanda orang yang terobsesi dengan kita. Yang kedua, tandanya mirroring. Ya, mirroring itu adalah
eh, meniru sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang ingin dia dekati. Jadi mirroring ini sama dengan cara orang menarik perhatian orang dengan cara mengimitasi atau meniru apa yang orang lakukan. Misal ya, seorang dosen nih, dia tahu persis mahasiswanya semuanya penggemar sepak bola. Bagaimana nih teknik persuasi terbaik kepada mahasiswa tadi? Yang ngomong bola. Tadi malam ada pertandingan langsung, ya, siaran langsung sepak bola. Besok pagi dosennya sebelum masuk ke inti mata kuliah yang dia ajarkan, dia ngobrol dulu sedikit tentang sepak bola. Tadi malam, kalian nonton tadi malam sepak bola? Ya, wah senang semua. Merasa langsung dekat. Itu teknik persuasi. Ya. Nah, teknik persuasi itu bisa juga dilakukan dengan kita bahasa mudahnya itu so akrab lah begitu. Kita misalnya baru kenal dengan seseorang, langsung kita ingat namanya. Kita ngobrol, kita sebut namanya. Orang itu langsung merasa dekat dengan kita. Nah, jadi teknik persuasi seperti ini itu juga disebut sebagai teknik neuro linguistic programming, ya, atau membangun hubungan pada tingkat alam bawah sadar, ya. Jadi teknik ini sebenarnya di Amerika sudah diperkenalkan lama ya oleh John Grinder. Lama sekali sudah, ya. Dan ini biasa digunakan orang dalam misal tadi pengajaran teknik persuasi kepada anak begitu kan. Orang tua itu kalau mau mendekati anaknya mudah saja. Pahami apa yang jadi hobi anak. Orang tua belajar menyukai, ikuti, maka akan dekat. Ya, misal anak hobinya otomotif. Orang tua ngikuti saja, maka akan dekat. Itu namanya teknik persuasi. Mantan juga melakukan itu, terlepas dia tahu teknik ini atau tidak. Ya, apa yang dia lakukan, apapun yang kita kerjakan dia tiru. Apapun. Kita posting di media sosial kita sedang hobi otomotif, padahal itu bukan mantan banget. Dia juga posting sekarang hobi ganti knalpot mobilnya. Diganti jadi knalpot racing. Coba. Ya. Kita sekarang rajin posting hobi olahraga. Kita hobi main sepeda, misal begitu. Kita kenal persis mantan ini adalah orang yang tidak suka berkeringat. Begitu kita lakukan, dia melakukan juga. Sekarang dia jadi hobi main sepeda juga. Nah, itu teknik persuasi, mirroring. Meniru apapun yang kita lakukan, tujuannya apa? Untuk menarik perhatian kita. Pesannya, dia memantau kita terus, mengamati kita terus, melihat kita terus. Tentu melalui media sosial. Ya. Nah, jadi dengan cara itu, tanpa kita sadari, tadi teknik neuro-linguistic programming tadi, kita jadi tertarik dengan dia. Ada apa nih? Nah, tanpa kita sadari, terbangunlah hubungan pada tingkat alam bawah sadar kita dengan mantan. Ya, kita jadi sering ke mimpi-mimpi mantan dan seterusnya tadi. Kita jadi tertarik untuk mencari tahu lagi apa yang dia posting dan seterusnya. Nah, jadi yang kedua yang dia lakukan adalah mirroring. Meniru apapun yang kita lakukan. Yang ketiga nih yang paling menarik nih ya. Sudah beberapa kali kita bahas ya.
Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, yang mantan lakukan adalah akismes. Akismes itu adalah keadaan psikologi seseorang yang dia berpura-pura tidak menginginkan sesuatu. Dia mengatakan tidak mau, padahal hatinya sebaliknya. Hatinya amat sangat menginginkan sesuatu itu. Itu namanya akismes. Ya. Jadi akismes itu berasal dari bahasa Yunani, akismos, yang artinya rasa malu. Ya. Kemudian pada abad ke-16 diserap dalam kosakata bahasa Inggris yang sekarang kita kenal sebagai akismes. Dan ini juga sudah diteliti oleh para ilmuwan ya. Kita bisa baca bukunya Susie Dent, Stephen Paul, dan seterusnya. Jadi akismes ini adalah mau tapi bilang tidak mau. Nah, itu gampangnya. Misal kita lapar banget nih. Lagi berkunjung ke rumah teman, tapi kita malu mau bilang lapar. Tapi teman tahu. Ya, mungkin dengar suara perut kita yang keruyuk-keruyuk dan seterusnya. Dia nawari, "Yuk makan siang di sini dulu." Dan kita menolaknya. Sudah, nggak usah deh repot-repot. Masih kenyang. Tadi baru makan sebelum kesini, padahal laparnya luar biasa. Nah, mantan juga begitu. Ketika dia selalu mengatakan tidak mau balik dengan kita, tidak akan pernah balik bersama lagi. Ya, sudah tidak butuh kita, sudah tidak cinta, sudah move on, dan seterusnya. Itu akismes. Sesuatu yang selalu dia ucapkan berulang-ulang tidak, itu menandakan hatinya menginginkannya. Nah, kalau mantan menunjukkan 3 kelakuan ini atau gejala ini, maka mantan dari minta pisah duluan akan berbalik ngejar-ngejar untuk minta kembali duluan. Ya, nah, jadi ya, sebenarnya tanda yang akismes ini kan banyak kita lihat. Dan memang balik. Kalau kita mau lihat teman, tetangga, saudara kita ya, ngomong di mana-mana ndak akan balik. 2 bulan kemudian sudah bersama lagi. Ya. Suami istri bertengkar hebat begitu, kemana-mana bilang di media sosial curhat, ndak akan balik. Ternyata ndak sampai 2 minggu balik bersama lagi. Jadi memang karakter orang yang mencintai seperti itu, dia akan selalu mengucapkan, membicarakan orang yang dia cintai, terlepas apapun yang dia bicarakan. Apakah membicarakan baik-baiknya, atau membicarakan kangen-kangennya, atau sebaliknya ngerasani, bilang tidak akan pernah balik, tidak kangen lagi, dan seterusnya. Tetapi intinya, kalau dia masih cinta, dia akan selalu membicarakannya karena orang yang dia cintai itu selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang tersebut. Demikian, semoga bermanfaat.